Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita misterius yang akan membuat Anda terkejut. Sebuah kejadian aneh terjadi di Tanah Suci, Mekah. Seorang bapak yang tengah melaksanakan ibadah haji mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Malam itu, suasana di sekitar Ka'bah begitu khusyuk. Jutaan jemaah haji berkeliling melakukan tawaf dengan penuh ketenangan. Namun, di tengah keramaian tersebut, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bapak itu, sebut saja Bapak Arif, seorang pria asal desa kecil di Jawa Tengah, merasa sesuatu yang ganjil saat ia mulai mengitari Ka'bah. Bapak Arif, yang berusia 50 tahun, adalah sosok yang sederhana. Ia sudah lama menantikan perjalanan haji ini, setelah menabung selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai pria yang baik hati, Bapak Arif selalu membantu sesama dan sangat taat beribadah. Namun, ada satu sisi kelam dalam hidupnya yang ia sembunyikan jauh di dalam hati. Saat tawaf dimulai, ia merasakan pusing yang luar biasa. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun, semakin lama ia berjalan, pusing itu berubah menjadi rasa mual yang tak tertahankan. Semua orang di sekitarnya tampak seperti bayangan. Semua suara di sekelilingnya mulai terdengar samar, hingga akhirnya, pandangannya kabur. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat, dan pandangannya semakin buram. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Bapak Arif berusaha bertahan, tapi seketika, ia terjatuh dan tubuhnya mulai mengeras. Di depan banyak orang yang terkejut, tubuh Bapak Arif mulai berubah. Kepala dan tubuhnya berubah perlahan menjadi seekor sapi besar. Orang-orang yang melihatnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suara riuh rendah mulai terdengar di sekitar Ka'bah, namun tidak ada yang berani mendekat. Seperti ada yang melarang mereka untuk mengganggu. Semua yang terjadi begitu cepat, seolah-olah ini bukan kenyataan. Bapak Arif yang dulu adalah seorang pria biasa, kini berdiri sebagai seekor sapi raksasa. Terlihat jelas bahwa ia tidak bisa berbicara, hanya terdengar suara rendah yang keluar dari tenggorokannya. Ia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Semua ini membuat para jemaah haji yang menyaksikan begitu terkejut, bahkan ada yang tak percaya. Namun, bagi beberapa orang yang mengetahui lebih dalam tentang Bapak Arif, kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mereka tahu bahwa ia menyimpan dosa besar dari masa lalu yang selama ini tak pernah terungkap. Dosa yang mungkin harus ia bayar dengan cara yang sangat tak terduga. Setelah kejadian aneh itu, Bapak Arif yang kini berbentuk sapi dibiarkan di tempat kejadian oleh orang-orang yang menyaksikan. Beberapa petugas haji segera datang untuk mengamankan situasi. Meskipun kebingungan dan ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Banyak yang menyarankan untuk segera memanggil otoritas agama setempat, namun beberapa jemaah berusaha menenangkan situasi dengan berdoa. Di tengah kekalutan tersebut, seorang lelaki muda mendekati sapi tersebut. Ia terlihat begitu tenang, berbeda dari kebanyakan orang yang tampak ketakutan. Lelaki ini adalah seorang teman lama Bapak Arif, sebut saja Pak Hasan, yang sebelumnya sudah lama tidak berjumpa dengannya. Pak Hasan tahu persis siapa Bapak Arif. Mereka dulu pernah berjuang bersama di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terpisah, meskipun keduanya tetap menyimpan kenangan lama tentang kebaikan dan kebersamaan mereka. Bapak Arif dikenal baik hati oleh orang-orang, namun ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Pak Hasan. Sesuatu yang tak pernah ia ketahui secara pasti. Pak Hasan ingat benar bahwa beberapa tahun yang lalu, Bapak Arif pernah mengalami kesulitan hidup yang sangat berat. Masalah ekonomi, pernikahan yang tidak harmonis, dan tekanan sosial membuat Bapak Arif mengambil keputusan yang keliru. Keputusan yang mungkin menjadi awal dari nasibnya yang tak terduga ini. Pada suatu malam, Bapak Arif terjerat dalam sebuah perbuatan yang sangat tercela. Ia tergoda oleh janji-janji materi yang datang dari seorang teman lama yang sangat dekat dengannya.
Dalam keadaan terdesak, Bapak Arif menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Tawaran itu adalah untuk membantu temannya dalam sebuah bisnis yang tak sepenuhnya halal. Mereka terlibat dalam aktivitas yang merugikan banyak orang, termasuk menipu dan mengelabui banyak pihak. Saat itu, Bapak Arif merasa sangat bersalah, tetapi kesulitan hidup membuatnya tidak punya banyak pilihan. Setiap kali ia mengingat keputusan itu, rasa penyesalan datang begitu mendalam. Namun, ia tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Ia memilih untuk menyembunyikan rasa bersalah itu jauh di dalam dirinya, berharap bahwa waktu akan menghapus semuanya. Namun, hari ini, di Tanah Suci Mekah, rasa bersalah itu akhirnya menemukan jalannya. Takdir sepertinya membawa Bapak Arif untuk menghadapi masa lalunya yang kelam. Suasana hening di sekitar Ka'bah semakin mencekam. Orang-orang yang melihat kejadian ini, sebagian percaya bahwa ini adalah sebuah bentuk hukuman atas dosa besar yang belum pernah ia tebus. Pak Hasan menatap Bapak Arif, sapi yang kini terbaring dengan penuh keheranan. Meskipun dalam bentuk hewan, ada sesuatu yang mengingatkannya pada sahabatnya dulu. Ia tahu, meskipun Bapak Arif telah berubah fisiknya, jiwanya masihlah manusia. Tapi, apakah perubahan ini adalah hukuman dari Tuhan? Atau justru sebuah peringatan yang lebih besar? Pak Hasan bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mulai mencari informasi dan bertanya kepada orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang kejadian ini. Apakah ini sebuah mukjizat, atau hanya sebuah kebetulan yang sulit dijelaskan? Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini adalah sebuah peringatan besar, bukan hanya untuk Bapak Arif, tetapi juga untuk kita semua. Keesokan harinya, suasana di sekitar Ka'bah semakin sunyi. Jemaah haji yang sebelumnya begitu bersemangat kini merasa khawatir. Kejadian aneh yang dialami Bapak Arif membuat banyak orang merasa terkejut dan bingung. Para petugas agama dan medis datang untuk menangani kondisi tersebut, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Semua berusaha menghindari Bapak Arif yang kini berwujud sapi, tak tahu harus berbuat apa. Pak Hasan yang masih teringat jelas pada masa lalu Bapak Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mengunjungi beberapa ulama setempat, berharap mendapatkan penjelasan tentang kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk ujian atau peringatan dari Tuhan. Namun mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan pasti mengapa hal ini bisa terjadi. Pak Hasan, yang sudah lama mengenal Bapak Arif, merasa bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia ingat betul bahwa selama bertahun-tahun, Bapak Arif menyimpan beban berat di dalam dirinya. Meskipun ia dikenal baik hati dan selalu membantu orang lain, ada satu hal yang tak pernah diketahui orang-orang sekitar, dosa besar yang ia lakukan di masa lalu. Pak Hasan teringat sebuah percakapan yang pernah mereka lakukan beberapa tahun lalu. Waktu itu, saat mereka sedang duduk bersama di teras rumah, Bapak Arif bercerita tentang kesulitan hidupnya. Dalam cerita itu, Bapak Arif sempat mengungkapkan penyesalan yang mendalam tentang pilihan-pilihan buruk yang pernah ia ambil. Ia mengaku telah terjerat dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral, dan ia merasa seolah tidak bisa menebus kesalahan-kesalahannya itu. Namun, meskipun ia merasa bersalah, Bapak Arif tidak pernah berniat untuk mengubah hidupnya. Ia merasa bahwa apa yang sudah terjadi adalah takdirnya, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri dari masa lalu. Ini adalah bagian dari dirinya yang terpendam dalam-dalam, jauh di dalam hati. Pak Hasan berpikir keras. Mengapa kejadian ini terjadi sekarang? Mengapa saat ia sedang berada di Mekah, tempat yang dianggap suci oleh umat Islam? Apakah ini benar-benar sebuah ujian atau peringatan dari Tuhan? Pak Hasan merasa bahwa Bapak Arif harus menghadapi masa lalu yang ia coba hindari selama ini. Dan mungkin, inilah saatnya. Pak Hasan memutuskan untuk menemui seorang ulama senior yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang kejadian-kejadian mistis dan peringatan dari Tuhan. Ulama itu tinggal di sebuah desa kecil tak jauh dari Mekah.
Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang beliau, Pak Hasan merasa ulama ini mungkin bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Perjalanan menuju desa itu cukup jauh, namun Pak Hasan tidak gentar. Di perjalanan, ia terus merenung. Apakah Bapak Arif akan selamat dari perubahan yang tak bisa dijelaskan ini? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Sesampainya di desa kecil itu, Pak Hasan segera menemui ulama yang dimaksud. Ulama tersebut sudah tua, namun matanya tetap tajam penuh kebijaksanaan. Setelah mendengar cerita Pak Hasan, ulama itu menundukkan kepalanya, seolah merenung sejenak. "Ini bukan hukuman, Pak Hasan," ujar ulama itu pelan. "Namun, setiap dosa yang dilakukan tanpa penebusan akan selalu meninggalkan bekas. Dan bekas itu, terkadang bisa mengubah segalanya." Pak Hasan terdiam mendengar penjelasan itu. Apakah ini berarti ada harapan bagi Bapak Arif? Apakah perubahan bentuk ini bisa dipulihkan? Ataukah Bapak Arif harus menjalani takdirnya? Dengan hati penuh tanda tanya, Pak Hasan kembali ke Mekah, bertekad untuk mencari cara agar Bapak Arif bisa mendapatkan pengampunan dan mungkin kembali menjadi manusia. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi lebih dari sekadar perubahan fisik. Mereka harus menghadapi dosa-dosa yang terpendam, dan mencari jalan menuju pengampunan yang sejati. Kembali di Mekah, suasana semakin tegang. Kejadian aneh yang dialami Bapak Arif telah menjadi perbincangan di kalangan jemaah haji. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai peringatan atau bahkan mukjizat dari Tuhan, sementara yang lainnya merasa ketakutan dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, Pak Hasan tidak bisa berhenti memikirkan satu hal, bagaimana cara agar Bapak Arif bisa kembali normal? Apakah ini benar-benar hukuman atas dosa masa lalunya? Pak Hasan tahu bahwa ada cara untuk menebus dosa, namun itu tidak akan mudah. Setelah mendapatkan petunjuk dari ulama senior yang ia temui, ia semakin yakin bahwa Bapak Arif harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Ada kemungkinan bahwa perubahan ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan Bapak Arif tentang kesalahan-kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan Bapak Arif yang kini berwujud sapi tetap berada di area sekitar Ka'bah, di tengah kerumunan jemaah haji yang semakin bingung. Meskipun ia tampak tidak berbahaya, tetapi penampilannya yang tidak wajar membuat banyak orang merasa cemas. Pak Hasan tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk menemui Bapak Arif, berharap dapat berbicara dengannya dan membantu menemukan jalan keluar dari situasi yang menakutkan ini. Setelah berjam-jam mencari di sekitar Ka'bah, Pak Hasan akhirnya menemui Bapak Arif. Sapi itu tampak tenang, seolah sudah tidak merasa kesakitan lagi. Pak Hasan mendekatinya dengan hati-hati. Dengan suara lembut, ia mulai berbicara, berharap Bapak Arif masih mendengar dan memahami. "Bapak Arif, ini saatnya. Saatnya untuk menghadapi masa lalu," kata Pak Hasan pelan, seolah berbicara kepada diri sendiri. "Kami semua tahu ada sesuatu yang tak beres. Jangan biarkan ini menjadi akhir. Kita bisa memperbaikinya, Bapak. Kita bisa mencari pengampunan." Meskipun tidak ada jawaban verbal dari Bapak Arif, Pak Hasan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian dalam tatapan mata sapi itu, seolah ia mendengar setiap kata yang diucapkan. Namun, Pak Hasan juga merasa ada sesuatu yang menahan Bapak Arif untuk bergerak maju, seolah ada tembok besar yang menghalangi jalan penebusan. Pak Hasan teringat kembali kata-kata ulama yang ia temui sebelumnya. Setiap dosa yang dilakukan tanpa penebusan akan selalu meninggalkan bekas. Mungkin ini adalah saatnya bagi Bapak Arif untuk benar-benar menebus kesalahannya. Jika ia ingin kembali menjadi manusia, ia harus menghadapi semua dosa-dosa yang telah ia sembunyikan selama ini. Pak Hasan kemudian mengajak Bapak Arif untuk berdoa bersama. Mereka berdiri di depan Ka'bah, tempat yang paling suci bagi umat Islam, dan memohon ampun kepada Allah. Pak Hasan berdoa dengan penuh ketulusan,
memohon agar Bapak Arif diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Sementara itu, orang-orang yang melihat mereka berdoa mulai merasa takjub. Beberapa di antaranya ikut berdoa, berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi mereka semua. Suasana semakin khusyuk, dan meskipun masih ada rasa takut yang menyelimuti, banyak yang merasa ada harapan di tengah kekalutan ini. Pak Hasan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkan sahabatnya begitu saja. Ia akan melakukan segala cara agar Bapak Arif mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk menebus dosa dan kembali hidup sebagai manusia. Namun, jalan menuju penebusan itu tidaklah mudah. Bapak Arif harus menghadapi setiap kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu, dan itu akan menjadi ujian berat baginya. Akankah Bapak Arif berhasil menemukan jalan menuju pengampunan? Ataukah ia akan terus terperangkap dalam dosa masa lalunya? Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan banyak yang masih harus ditemui di depan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun doa-doa telah dipanjatkan, kondisi Bapak Arif tetap tidak berubah. Ia masih tetap berada dalam bentuk sapi, tidak mampu berbicara, dan hanya bisa berdiri diam di dekat Ka'bah. Pak Hasan tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju penebusan. Pak Hasan mulai berkeliling, mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian-kejadian serupa yang mungkin pernah terjadi di masa lalu. Ia berbicara dengan beberapa ulama, mencoba menggali lebih dalam tentang makna perubahan ini. Banyak yang menyarankan agar Bapak Arif menjalani lebih banyak ibadah dan ziarah, berharap bahwa dengan demikian, Tuhan akan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Namun, Pak Hasan merasa ada yang kurang. Meskipun ibadah yang dilakukan sudah banyak, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dihadapi oleh Bapak Arif. Ia teringat kata-kata ulama yang mengatakan bahwa setiap dosa yang dilakukan tanpa penebusan akan meninggalkan bekas, dan terkadang, bekas itu bisa mempengaruhi hidup seseorang selamanya. Pak Hasan berpikir bahwa mungkin Bapak Arif harus menghadapi orang-orang yang pernah dirugikan akibat dosa-dosanya di masa lalu. Itulah yang harus dilakukan untuk benar-benar menebus kesalahan. Jika ia ingin kembali menjadi manusia, ia harus mengakui dan meminta maaf kepada mereka yang telah ia lukai. Hanya dengan cara itu, ia mungkin bisa mendapatkan pengampunan yang sejati. Tanpa ragu, Pak Hasan memulai pencarian untuk menemukan orang-orang yang pernah terlibat dalam perbuatan salah Bapak Arif. Ia mencari informasi dengan hati-hati, berusaha menemukan siapa saja yang mungkin pernah dirugikan oleh perbuatan Bapak Arif di masa lalu. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan akhirnya berhasil menemukan salah satu orang yang pernah terlibat dalam bisnis ilegal yang dilakukan oleh Bapak Arif. Nama orang itu adalah Pak Joni, seorang pedagang kecil yang dulu menjadi korban penipuan besar yang melibatkan Bapak Arif. Ia kehilangan hartanya dalam perbuatan yang tak pernah ia duga. Pak Hasan menemui Pak Joni di rumahnya, dan mereka berbincang panjang lebar tentang masa lalu yang penuh kepedihan. Pak Joni mengingat kejadian itu dengan jelas. Ia bercerita tentang bagaimana Bapak Arif dan temannya dulu menjanjikan investasi yang menggiurkan, hanya untuk kemudian mengelabui banyak orang, termasuk dirinya. Dalam waktu singkat, Pak Joni kehilangan segalanya, dan hidupnya berubah drastis. Ia merasa hancur dan dipermainkan. Meskipun ia sudah berusaha melupakan kejadian itu, rasa sakit dan penyesalan tetap menghantui dirinya. Namun, setelah mendengar penjelasan Pak Hasan tentang perubahan yang dialami Bapak Arif, Pak Joni terlihat mulai luluh. Ia menyadari bahwa Bapak Arif mungkin sudah sangat menyesal atas perbuatannya. Dengan berat hati, Pak Joni akhirnya memaafkan Bapak Arif, meskipun tidak mudah. "Saya sudah lama ingin melupakan ini semua, Pak Hasan," katanya dengan suara serak. "Namun, jika itu yang harus dilakukan untuk memberikan pengampunan, saya ikhlas." Pak Hasan merasa lega. Meskipun masih banyak orang yang perlu dihadapi oleh Bapak Arif untuk benar-benar menebus dosa-dosanya, langkah pertama telah berhasil dilakukan. Pak Joni sudah memberikan maafnya, dan itu adalah awal yang baik. Pak Hasan pun kembali ke Mekah,
membawa kabar baik ini. Ia yakin bahwa pengampunan Tuhan akan datang jika Bapak Arif benar-benar menjalani setiap langkah dengan tulus. Namun, perjalanan mereka masih panjang, dan ujian yang lebih besar masih menunggu di depan. Di tengah keheningan malam di Tanah Suci, Pak Hasan kembali berdiri di depan Ka'bah bersama Bapak Arif. Kali ini, ia tidak hanya berdoa untuk pengampunan, tetapi juga untuk kekuatan agar sahabatnya bisa menghadapi masa lalunya dengan penuh keberanian. Akankah Bapak Arif berhasil menjalani ujian ini dengan sepenuh hati? Akankah Tuhan mengabulkan doanya untuk kembali menjadi manusia? Semua pertanyaan ini masih menggantung di udara, menunggu untuk dijawab oleh takdir. Waktu terus berlalu, dan meskipun Bapak Arif tidak menunjukkan perubahan fisik, ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Ketika Pak Hasan kembali ke Mekah setelah menemui Pak Joni, ia merasakan ada kedamaian yang lebih mendalam dalam diri Bapak Arif. Sapi yang sebelumnya tampak terpuruk kini berdiri tegak, dengan mata yang memancarkan keheningan. Meskipun ia masih berada dalam tubuh yang bukan miliknya, ada perubahan di dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Pak Hasan percaya bahwa meskipun perubahan fisik belum terjadi, perjalanan Bapak Arif untuk menemukan penebusan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Namun, masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Apakah Bapak Arif sudah benar-benar mengakui dosa-dosanya dan bertobat dengan sepenuh hati? Apakah ia siap untuk menghadap Tuhan dan menerima takdirnya? Pak Hasan memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci, berdoa dan berharap agar Bapak Arif mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka berdua kembali menjalani tawaf bersama, kali ini dengan penuh ketulusan hati. Bapak Arif mengikuti setiap langkah dengan penuh konsentrasi, tampaknya sudah mulai menyadari bahwa proses penebusan ini bukan hanya tentang mengubah fisik, tetapi juga tentang perubahan dalam hati. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Bapak Arif masih harus menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya. Banyak orang yang terkena dampak dari perbuatannya dulu, dan meskipun beberapa orang telah memaafkannya, ada yang masih belum bisa menerima kehadiran Bapak Arif kembali dalam kehidupan mereka. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai musuh, dan perasaan itu tak bisa dihindari. Pak Hasan mengingatkan Bapak Arif bahwa perjalanan ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Tuhan memberikan ujian ini sebagai jalan menuju kebersihan hati, katanya dengan penuh keyakinan. Kamu harus menerima semua konsekuensinya, meskipun itu terasa berat. Hanya dengan itu, kamu akan menemukan kedamaian. Bapak Arif mendengarkan dengan seksama. Meskipun ia tidak dapat berbicara, matanya yang penuh penyesalan dan ketulusan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidaklah mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini dengan sepenuh hati. Di tengah proses ini, seorang wanita tua yang datang dari Indonesia mendekati mereka. Wanita itu adalah seorang jemaah haji yang sudah lama tinggal di Mekah dan sering datang ke Tanah Suci untuk berdoa. Ia telah mendengar cerita tentang Bapak Arif dan perubahannya. Dengan penuh kasih sayang, wanita itu mendekati Bapak Arif dan menyentuh tubuhnya yang kini tampak lebih tenang. "Anakku," ujar wanita itu dengan suara lembut, "kamu telah melewati ujian yang berat. Tetapi ingatlah, pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosa yang pernah kamu lakukan. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk kembali ke jalannya." Pak Hasan yang mendengar perkataan wanita itu merasa terharu. Mungkin ini adalah tanda bahwa Bapak Arif benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan memang memberikan ujian yang besar, tetapi juga membuka jalan untuk pengampunan. Namun, meskipun segala usaha sudah dilakukan, perjalanan ini belum berakhir. Ada banyak pelajaran yang harus diambil dari proses ini, dan Bapak Arif harus siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah ia lukai di masa lalu. Hanya dengan memohon ampun dengan sepenuh hati dan menghadap semua perbuatan buruknya, ia mungkin bisa kembali menjadi manusia. Pak Hasan tahu bahwa jalan ini penuh dengan cobaan, tetapi ia juga percaya bahwa Bapak Arif akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati setelah melewati semua ujian yang Tuhan berikan.
Dan satu hal yang pasti, perjalanan penebusan ini adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Akankah Bapak Arif akhirnya mendapatkan pengampunan yang ia cari selama ini? Apakah ia bisa kembali menjadi manusia? Semua ini tergantung pada tekad dan ketulusan hatinya untuk benar-benar mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Hari-hari terus berlalu di Tanah Suci. Dan meskipun tubuh Bapak Arif tetap dalam wujud sapi, ada perubahan yang lebih dalam yang mulai tampak pada dirinya. Pak Hasan terus berdoa dan berusaha memberikan dukungan penuh kepada sahabatnya itu. Setiap hari, mereka berdua melakukan tawaf bersama, berdoa dengan penuh harapan agar perubahan besar bisa terjadi. Meskipun tak ada yang tahu pasti kapan itu akan terjadi, kedamaian mulai meresap dalam diri Bapak Arif. Namun, perjalanan menuju penebusan ini tidaklah mudah. Beberapa jemaah haji yang menyaksikan Bapak Arif merasa iba, namun ada juga yang masih meragukan niat baiknya. Beberapa orang berbisik tentang masa lalunya yang kelam, sementara yang lainnya berharap agar Bapak Arif mendapatkan pengampunan yang tulus dari Tuhan. Tetapi, yang paling penting bagi Pak Hasan adalah satu hal, Bapak Arif sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Pada suatu malam, ketika suasana Mekah mulai sunyi, Pak Hasan duduk di depan Ka'bah bersama Bapak Arif, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Tanpa kata-kata, hanya doa yang terucap dari bibir mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari sekitar mereka. Ada keheningan yang luar biasa, dan suasana berubah menjadi begitu khusyuk. Pak Hasan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia merasa bahwa saat itu adalah saat yang sangat spesial. Di tengah cahaya itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh Bapak Arif mulai bergetar, dan perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kepala sapi itu mulai mengecil, tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Perlahan, Bapak Arif kembali menjadi dirinya yang dulu, meskipun masih tampak lemah dan sangat kelelahan. Ia terjatuh ke tanah, namun dengan tangan yang gemetar, ia mulai berdoa dengan penuh kesyukuran. Pak Hasan yang melihat perubahan ini tidak dapat menahan air matanya. Ia tahu, inilah saat yang sangat dinantikan. Tuhan telah memberikan kesempatan kedua bagi Bapak Arif. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi tentang perubahan hati yang tulus, tentang pengampunan yang datang setelah penebusan yang mendalam. Pak Hasan percaya bahwa meskipun perubahan fisik belum terjadi, perjalanan Bapak Arif untuk menemukan penebusan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Namun, masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Apakah Bapak Arif sudah benar-benar mengakui dosa-dosanya dan bertobat dengan sepenuh hati? Apakah ia siap untuk menghadap Tuhan dan menerima takdirnya? Pak Hasan memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci, berdoa dan berharap agar Bapak Arif mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka berdua kembali menjalani tawaf bersama, kali ini dengan penuh ketulusan hati. Bapak Arif mengikuti setiap langkah dengan penuh konsentrasi, tampaknya sudah mulai menyadari bahwa proses penebusan ini bukan hanya tentang mengubah fisik, tetapi juga tentang perubahan dalam hati. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Bapak Arif masih harus menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya. Banyak orang yang terkena dampak dari perbuatannya dulu, dan meskipun beberapa orang telah memaafkannya, ada yang masih belum bisa menerima kehadiran Bapak Arif kembali dalam kehidupan mereka. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai musuh, dan perasaan itu tak bisa dihindari. Pak Hasan mengingatkan Bapak Arif bahwa perjalanan ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Tuhan memberikan ujian ini sebagai jalan menuju kebersihan hati, katanya dengan penuh keyakinan. Kamu harus menerima semua konsekuensinya, meskipun itu terasa berat. Hanya dengan itu, kamu akan menemukan kedamaian. Bapak Arif mendengarkan dengan seksama. Meskipun ia tidak dapat berbicara, matanya yang penuh penyesalan dan ketulusan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidaklah mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini dengan sepenuh hati. Di tengah proses ini, seorang wanita tua yang datang dari Indonesia mendekati mereka.
Wanita itu adalah seorang jemaah haji yang sudah lama tinggal di Mekah dan sering datang ke Tanah Suci untuk berdoa. Ia telah mendengar cerita tentang Bapak Arif dan perubahannya. Dengan penuh kasih sayang, wanita itu mendekati Bapak Arif dan menyentuh tubuhnya yang kini tampak lebih tenang. "Anakku," ujar wanita itu dengan suara lembut, "kamu telah melewati ujian yang berat. Tetapi ingatlah, pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosa yang pernah kamu lakukan. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk kembali ke jalannya." Pak Hasan yang mendengar perkataan wanita itu merasa terharu. Mungkin ini adalah tanda bahwa Bapak Arif benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan memang memberikan ujian yang besar, tetapi juga membuka jalan untuk pengampunan. Namun, meskipun segala usaha sudah dilakukan, perjalanan ini belum berakhir. Ada banyak pelajaran yang harus diambil dari proses ini, dan Bapak Arif harus siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah ia lukai di masa lalu. Hanya dengan memohon ampun dengan sepenuh hati dan menghadap semua perbuatan buruknya, ia mungkin bisa kembali menjadi manusia. Pak Hasan tahu bahwa jalan ini penuh dengan cobaan, tetapi ia juga percaya bahwa Bapak Arif akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati setelah melewati semua ujian yang Tuhan berikan. Dan satu hal yang pasti, perjalanan penebusan ini adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Akankah Bapak Arif akhirnya mendapatkan pengampunan yang ia cari selama ini? Apakah ia bisa kembali menjadi manusia? Semua ini tergantung pada tekad dan ketulusan hatinya untuk benar-benar mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Hari-hari terus berlalu di Tanah Suci, dan meskipun tubuh Bapak Arif tetap dalam wujud sapi, ada perubahan yang lebih dalam yang mulai tampak pada dirinya. Pak Hasan terus berdoa dan berusaha memberikan dukungan penuh kepada sahabatnya itu. Setiap hari, mereka berdua melakukan tawaf bersama, berdoa dengan penuh harapan agar perubahan besar bisa terjadi. Meskipun tak ada yang tahu pasti kapan itu akan terjadi, kedamaian mulai meresap dalam diri Bapak Arif. Namun, perjalanan menuju penebusan ini tidaklah mudah. Beberapa jemaah haji yang menyaksikan Bapak Arif merasa iba, namun ada juga yang masih meragukan niat baiknya. Beberapa orang berbisik tentang masa lalunya yang kelam, sementara yang lainnya berharap agar Bapak Arif mendapatkan pengampunan yang tulus dari Tuhan. Tetapi, yang paling penting bagi Pak Hasan adalah satu hal, Bapak Arif sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Pada suatu malam, ketika suasana Mekah mulai sunyi, Pak Hasan duduk di depan Ka'bah bersama Bapak Arif, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Tanpa kata-kata, hanya doa yang terucap dari bibir mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari sekitar mereka. Ada keheningan yang luar biasa, dan suasana berubah menjadi begitu khusyuk. Pak Hasan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia merasa bahwa saat itu adalah saat yang sangat spesial. Di tengah cahaya itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh Bapak Arif mulai bergetar, dan perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kepala sapi itu mulai mengecil, tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Perlahan, Bapak Arif kembali menjadi dirinya yang dulu, meskipun masih tampak lemah dan sangat kelelahan. Ia terjatuh ke tanah, namun dengan tangan yang gemetar, ia mulai berdoa dengan penuh kesyukuran. Pak Hasan yang melihat perubahan ini tidak dapat menahan air matanya. Ia tahu, inilah saat yang sangat dinantikan. Tuhan telah memberikan kesempatan kedua bagi Bapak Arif. Transformasi ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi tentang perubahan hati yang tulus, tentang pengampunan yang datang setelah penebusan yang mendalam.